Selamat datang lagi di video saya, Alex Putih. Ingin menjelaskan barang-barang yang saya pakai, atau bahasa kerennya itu EDC, Everyday Carry. Basically itu barang-barang yang saya selalu bawa kalau saya keluar rumah, atau kadang di dalam rumah pun saya selalu saya bawa. Hari ini yang saya mau bahas itu barangnya ini pocket caddy. Jadi ini sekumpulan barang-barang yang biasanya saya bawa, saya taruh di kantong sebelah kanan depan biasanya. Kalau mau tahu ukurannya, ini lebarnya 8 cm kurang lebih, panjangnya 11 cm. Kalau tebalnya ya seginilah kurang lebih ya. Saya jelasin ya kalau sebenarnya buat apa sih bawa barang ini. Kalau kalian udah pernah dengar everyday carry, itu basically itu barang-barang yang orang bawa setiap hari, yang tujuannya memudahkan kalau ada perlu, kalau ada yang harus dilakukan. Tapi everyday carry itu setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ini sesuatu yang personal banget, tergantung dari tinggal di mana, di perkotaan atau di pelosok-pelosok, terus pekerjaannya apa, hobinya apa, yang sering dipakainya apa. Itu semua tergantung dari orangnya, tergantung dari apa yang dia butuhkan, bahkan juga sampai tergantung dari ukuran orangnya ya. Mungkin ada orang yang lebih besar, kalau saya mungkin badannya nggak terlalu besar, jadi semua itu diukur dan di curated gitu, dicari barang-barang yang pas dengan sesuai yang saya mau bawa dan saya butuhkan gitu ya. Jadi gitu aja. Saya mau bahas dulu ini pocket caddy saya. Kita timbang dulu aja. Beratnya itu sekitar 205 gram atau 206 gram lah. Menurut saya itu nggak terlalu berat. Kita bahas satu-satu isinya apa ya. Yang pertama kita mulai dari pennya aja. Ini bolpen. Ya, bolpen gunanya apa? Ya buat nulis. Ini mereknya Zebra, tipenya F301 compact. Saya juga baru Google lagi nih. Saya udah lama juga ini punya pen ini, udah banyak kayak ininya tuh, baret-baretnya. Bahannya ini sepertinya sih ya aluminium ya. Jadi dia lumayan inilah, nggak lemes-lemes amat. Kenapa saya beli ini? Karena ini pendek. Dan ini belinya di mana? Saya dapatnya ini di toko buku lokal ya, Gramedia kalau nggak salah ya. Saya pernah beli ini. Terus ini harusnya dicabut begini, terus disambung begini nulisnya. Harusnya ada o-ring di sini nih untuk nyambung begini, tapi karena udah lama o-ringnya hilang, jadi dia biasa saya tulis gini aja. Terus untuk refillnya, ini udah pernah refill. Harusnya dia tuh
seperti bolpen biasa ya, bukannya yang gel. Kalau sekarang nih saya udah pakai refill gel. Refill gelnya saya dapat dari ini nih, dari bolpen Kenko nih kalau salah. Sebenarnya saya nggak tahu ini bisa masuk, cuma saya waktu ini habis, saya ada kebetulan ada ini, saya bongkar. Kurang lebih sama, ada yang saya potong sih, cuma sedikit, cuma kurang lebih refillnya masuk dia. Jadi ya udah. Plus dia yang refill barunya ini jadi model gel ya, lebih enak kalau menurut saya, lebih lancar nulisnya. Udah, itu bolpennya. Yang kedua saya mau bahas apa ya? Oh ya udah, ini aja deh. Ini paling besar nih kayaknya. Ini multitool. Ini belum lama, jujur ini baru keluar mungkin beberapa bulan lalu lah, sejak tanggal video ini di upload. Jadi ini baru saya pakai di pouch saya. Dulu saya sebelumnya nggak pakai ini, nggak pakai Gerber Ambar. Dulu saya pakai Gerber Dime. Dia lebih kecil tapi ada plier-nya, ada tangnya. Tapi setelah saya cari-cari, saya lihat ini gitu, akhirnya saya beli. Saya belinya online ya. Saya lupa lah di website mana. Ini namanya Gerber Ambar Drive. Warnanya ini apa, blue gitu lah ya. Ada 3 warna dia. Saya pilih yang ini. Warnanya, ininya nih. Toolsnya ada beberapa dia. Yang kenapa saya ambil ini, salah satunya kenapa saya suka ini untuk menggantikan tools yang lama saya, karena ini ada obengnya. Kalau yang dulu itu obengnya ada tapi kecil. Ini ada obengnya dan menurut saya ini full size ya, maksudnya pegang full tangan bisa. Terus ini bisa diganti, dia ada reversible ya, bisa flat, bisa kembang ya. Jadi mau yang mana tinggal ini. Terus ini magnetik ya, jadi bisa itu ya. Jadi dia ada 2 obeng. Terus ada, oh ya, yang paling ini dia ada pisaunya. Pisaunya ini lumayan besar ya menurut saya, dan tajam juga sih. Sejak dari awal belum saya pernah asah. Saya nggak tahu ya bahan steelnya apa. Kemungkinan sih 440C ya, 440C kalau nggak salah nih. Soalnya Gerber kebanyakan bahan besinya seperti itu, bahan pisaunya. Terus dia ada frame locknya, tipenya. Jadi tuh kalau pisaunya terbuka dia terkunci. Untuk buka tutupnya ditekan ininya. Tuh. Jadi aman dia kalau dalam terbuka, dia kalau kita lagi motong nggak akan ngelipet ke dalam gitu. Terus dia bisa jadi one handed opening ya, nggak perlu 2 tangan, kita bisa pakai 1 tangan aja. Closing juga. Terus ada toolsnya lagi nih, ada gunting. Guntingnya lumayan besar ya. Dia ada spring tensionnya juga tuh, ada pairnya. Guntingnya lumayan lah, saya udah tes tuh, motong beberapa kali, lumayan tajam. Terus apa lagi ya? Oh ini ada awl. Awl ini sebenarnya fungsinya kalau nggak salah ya, ini untuk bolongin kulit atau apa kalau pas mau jahit. Jadi tuh dia seperti ini tuh, tajam juga sih. Terus apa lagi? Oh ini
Kalau di manualnya belakangnya ini katanya untuk hammer nih, untuk mukul sesuatu gitu. Tapi sih kayaknya enggak, belum pernah saya pakai juga. Terus dia bisa ditekan buka begini. Nah ini botol opener, bisa buat buka botol, sama mungkin nyongkel ya, pry tool juga nih ya ujungnya. Iya udah, kayaknya toolnya itu aja ya. Overall lumayan lah ya. Kalau saya rasa juga kenapa saya beli ini karena dia toolsnya lumayan banyak, dan toolsnya yang spesifik untuk everyday carry ya, kayak pisau, gunting, barang-barang yang kebanyakan kita pakai sehari-hari lah. Oke, berikutnya ini aja deh. Ini center. Dia bisa 3 mode ya, 3 terang, sedang, sama low light gitu. Dia cara hidupinnya puter, nama kalau kita sebutnya twisty itu. Twist sekali, twist 2 kali, twist 3 kali gitu. Ya mungkin orang banyak yang nggak suka juga sih twist ini, soalnya kalau untuk buka baterainya juga kita twist kan. Kalau twistnya terlalu jauh bisa buka baterainya. By the way, ini baterainya baterai triple A ya, A3. Dan yang saya paling suka dari center ini, baterainya irit banget, asli. Saya punya center ini dari tahun 2014 mungkin ya, dari awal-awal saya beli barang untuk everyday carry gitu, dari 2014. Kalau kalian tahu EDC pasti tahu lah center ini udah berapa kali menang best budget ini, keychain flashlight gitulah. Ini mereknya nih ya, Tank 007 E09. Terus oh ya, satu lagi, center ini juga ini waterproof ya. Untuk harga bener-bener nggak mahal, dia waterproof. Nih ya, tuh, di dalam air aja nggak masalah dia. Dan center ini bener-bener kalau untuk harga dan kualitas, kalau saya lihat sih memang nggak ada yang ngalahin ya. Barang berikutnya yang jadi satu sama center ini juga belum lama sih saya dapat ini. Ini sebenarnya toothpick ya, tapi ini bahannya besi metal, tajam juga. Deskripsinya sih ini toothpick untuk tusuk gigi gitu. Cuma jujur saya sih belum pernah tusuk gigi saya pakai ini. Cuma saya taruh aja di sini karena saya pikir ini kalau untuk makan ini ya, makan misalnya mau nusuk buah gitu, saya lagi di luar, nggak di rumah gitu ya, beli rujak ini ya, ini bisa pakai ini nih, gampang dibersihin juga kan, atau mau nusuk apalah. Satu item lagi di sini, ini adalah korek api ya. Ini juga waterproof, tadi dicemplungin juga nggak apa-apa dia.
Ini seperti Zippo gitu, tapi kecil dia, jadi pakai fuelnya kayak Zippo fuel. Dia ada o-ringnya di sini, jadi waterproof. Saya by the way saya nggak ngerokok, cuma saya punya korek kemana-mana. Oh ya, next itemnya saya juga biasa sangkutin di sini. Ini flash drive, mereknya PNY 32 GB. Ini bahannya juga besi ya. Ini saya dapat waktu saya ulang tahun nih, istri saya kasih saya. Tapi udah lama, ini udah berapa tahun lalu lah. Waktu itu masih flash drive tuh masih mahal, nggak semurah sekarang. Terus ini juga karena versi yang awal-awal ya, jadi belum yang kayak sekarang tuh yang USB 3.0. Ini masih USB yang lama, tapi masih bekerja kok. Saya jadi taruh file-file penting. Terus juga kadang ada lagu ya, kalau kita kebetulan lagi mau pergi kemana, saya taruh ada beberapa music file di situ. Ya kadang kita nggak tahu kapan mau pakainya, aja taruh aja di situ. Ya itu aja. Di sini kita lihat. Ini kertas ya. Ini sebenarnya kertas biasa aja, cuma saya taruh aja beberapa buat kalau pas lagi pengen nulis tapi nggak ada kertas ya. Kan ada pen tadi saya punya, jadi saya kertas, terus saya taruh ini tali ya. Nah, tali ini namanya, kalau kalian Google namanya nanocord nih. Jadi ada paracord, ada microcord, ini lebih kecil lagi namanya nanocord. Nanocord ini kuat ya, bukan kayak tali biasa. Saya lupa lah, bisa di Google itu berapa pound ini tahannya. Ini tali yang susah banget mutusinnya. Kalau pakai tangan pun susah ya, kecuali dipotong pakai alat gitu ya. Jadi saya taruh aja mungkin 2 meter kali di sini. Saya cuma wrap aja, terus kasih sedikit solatip. Jadi itu. Terus di tengah-tengahnya ada ini plaster ya, Band-Aid 3 strip, sama Hansaplast nih ya, Hansaplast 2 strip. Sama ini saya waktu itu kayaknya saya ambil dari restoran lah, tusuk gigi yang biasa yang kayu, saya suka selipin. Sama oh ya, ada ini juga, ada satu kabel ties ya, kabel ties kalau pas perlu aja. Kosong di sini. Oh ini ada satu lagi. Nah ini konektor dari USB yang lama namanya apa, USB apa ya, ke USB Type C. Jadi karena handphone saya itu udah pakai Type C, jadi saya selalu bawa konektor inilah, masukin aja, kecil juga kan. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu saya nggak punya charger atau nggak punya kabel yang untuk Type C, saya punya opsi untuk pakai kabel biasa, minjem mungkin atau siapalah buat masukin. Udah ya kayaknya semuanya udah keluar dari pouchnya. Jadi pouchnya ya, saya bahas ini. Pouchnya ini saya dapat dari lokal maker ya, di Indonesia. Kalau nggak salah dia orangnya di Malang, di kota Malang. Namanya, mereknya tuh yang gambar ini kayak gambar sapi ini, mereknya Strong Cow. Strong Cow ya. Ada Tokopedia-nya juga, ada Instagramnya juga deh. Saya dapat ini
Udah lumayan lama sih ini. Saya belinya tahun 2019 lah, 2 tahunan lah ya. Saya suka tuh dia karena dia pakai kulit asli, jadi kalau dipakai terus tuh ada bekasnya, kita sebutnya patinanya ya. Jadi seperti makin tua gitu, ada bekas-bekasnya, ada, menurut saya sih bagus gitu, ada estetikanya. Terus ini saya tambahin lanyard sendiri dari microcord ya, saya iseng tambahin lanyard aja. Udah, itu aja sih isinya. Jadi ini kurang lebih seperti ini isinya semua. Saya bawa sehari-hari di kantong saya. Ya basically semuanya barang-barang yang menurut saya kalau pas lagi ada kebutuhannya bisa kita pakai ya. Mungkin yang paling gampang itu senter ya. Mungkin kita nggak tahu kapan mati lampu, kita nggak tahu kita lagi di mana gitu, tiba-tiba mati lampu, kita punya senter. Memang sih handphone zaman sekarang kebanyakan juga ada fitur senternya, terus layarnya juga bisa nyala. Cuma lebih ini aja sih menurut saya kalau punya center secondary ya, yang selalu ada gitu, selalu kita punya di badan kita gitu kalau pas perlu. Oh ya, by the way, kalau center ini walaupun jarang dipakai, sesekali saya tes nyala gitu ya, jangan sampai pas kita pakai baterainya nggak ada. Yang saya bilang tadi, center ini irit banget baterainya, mungkin setahun nggak ada ganti kali, asli tuh baterainya irit banget. Ya seperti ini kalau udah di masukin lagi. Kalau kamu nanya berat gak, ribet gak, enggak sih ya kalau udah terbiasa. Menurut saya ukurannya nggak lebih besar dari dompet ya. Menurut saya juga manfaatnya lebih besar daripada ukurannya dan bebannya. Sekali lagi, edisi itu kembali lagi ke personal preference. Jadi yang berguna buat saya belum tentu berguna buat orang lain. Ya itu aja sih. Kalau ada yang kurang boleh kalian tanyain di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Makasih.